Kemudian film pun kembali ke 8 jam sebelumnya, di mana Cordina ternyata menjadi sosok di balik penelepon yang mengaku sebagai Interpol dan menyarankan agar Brankas dipindahkan dari sana. Sementara Gwen yang kembali menunjukkan aksinya dengan melumpuhkan dua petugas pembawa berangkat setelah menyelinap masuk ke truk tersebut, termasuk dengan Sebastian yang juga berada dalam truk itu. Sedangkan Corina yang masih berada di sekitar lokasi kasino malah mendapati adanya sinyal CPNS yang berasal dari HP Bran. Namun beruntungnya ia masih sempat memberitahunya pada Gwen Masir, kemudian ia ditangkap dan diinterogasi oleh Interpol. Kembali ke Sebastian, ia kini nampak cukup kesulitan untuk membuka brankas ketiganya karena truk yang digunakannya tidak berjalan stabil mengingat jalanan yang licin dan berliku. Setelah berjibaku dengan brankas tersebut, akhirnya pria itu berhasil membukanya dan nampak kegembiraan luar biasa terpancar darinya dan juga Gwen. Namun sialnya, ketika mereka menghentikan truk dan berniat untuk memindahkan semua uangnya, tiba-tiba datang Brand yang langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Ketika pistol itu sudah siap menembak Sebastian, tiba-tiba saja pistol seperti kehilangan tenaganya bahkan tidak mampu mengeluarkan peluru sama sekali yang diketahui bahwa pin pada pistol tersebut ternyata telah dilepas sebelumnya oleh Gwen. Kini kondisi malah berbalik dengan Gwen yang menodongkan pistolnya ke arah Bran. Namun Gwen yang pada dasarnya tidak pernah ingin membunuh siapapun kini lebih memilih untuk memborgol Bert dan Roll. Hingga kemudian datanglah Interpol yang langsung meringkus mereka dengan sangat mudah. Sementara itu, Sebastian dan Gwen yang sudah sampai di tepian pantai untuk kabur lebih jauh menggunakan sebuah kapal tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Delacroix, Babe yang langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Momen mengharukan juga sangat terasa dalam single kali ini karena Gwen yang nampak telah jatuh hati pada Sebastian harus merelakan dirinya ditangkap agar bisa membebaskan pria itu. Ia beralasan bahwa selama ini Interpol hanya mengincar dirinya dan Alexis, namun tidak dengan Sebastian yang diakuinya bukanlah siapa-siapa dalam kelompoknya. Perasaan yang sama juga nampak dari raut wajah Sebastian. Ia terlihat sangat sedih ketika harus meninggalkan orang yang dicintainya itu. Rasa cintanya pada Gwen nampaknya sudah sangat besar. Apalagi ketika ia mendapati bahwa ternyata ia telah dibuatkan paspor Amerika dengan nama Dieter sesuai dengan tokoh dalam buku ceritanya yang ia buat ketika masih anak-anak. Sebastian juga berjanji bahwa ia akan tetap setia menunggu kedatangan Gwen kapanpun demi bisa melanjutkan misi mereka lagi, termasuk bersatu dalam lemari gatel Dark Mary. Udah merinding. Di akhir film terlihat sepasang kekasih yang sedang membutuhkan jasa seorang pembuka brankas dan Sebastian dikisahkan telah tinggal di California sebagai seorang tukang kunci di sana. Betapa terkejutnya, ia mendapati kliennya memberi tugas membuka brankas yang selama ini dicari-carinya dengan senang hati. Sebastian pun menyetujui dengan sangat antusias, dan dari semua kejadian itu, film pun berakhir dengan begitu bahagia.